Assalamualaikum, selamat datang di channel Les Privat Raihan. Kali ini Ibu akan membahas soal-soal uji kompetensi 2 di halaman 60 di halaman 120 di buku Kimia kelas 10 penerbitnya Intan Pariwara. Ya, bukunya itu buku PR. Sekarang kita kerjakan nomor 1 ya. Kita lihat soalnya dulu. Kita lihat soalnya ya. Kelompok senyawa berikut yang memiliki ikatan ion adalah A KFHI dan HCl, B BH3, BF3 dan SO2, C IF5 CCl4 dan ClF3, D H2O NH3 dan SO2, E Li2O NaO dan MgO. Kalau untuk ikatan ion itu adalah ikatan antara logam dan non-logam. Jadi kita cari terlebih dahulu apakah senyawa tersebut merupakan ikatan dari senyawa logam dan non-logam. Untuk A, kita lihat Kf. Kf adalah logamnya kalium, F-nya fluor. Fluor itu adalah golongan 7A yang berarti dia unsur non-logam. Kalau kalium adalah golongan 1A yang berarti dia unsur logam. Jadi Kf ikatan ion. Tapi di kelompok A tersebut ada Hi dan HCl. Hi dan HCl adalah sama-sama berikatan non-logam dengan non-logam. Berarti dia tidak termasuk ikatan ion. Yang B, kita lihat BH3, BF3 dan SO2. BH3, BF3 dan SO2 itu kita lihat B adalah boron. Walaupun boron merupakan golongan 2A, tetapi dia akan bersifat non-logam pada kalau dia berikatan dengan H3 atau H+, sehingga dia tidak termasuk ikatan ion. Kita lihat nomor C. C adalah IF5, CCl4 dan CIF3. I adalah unsur non-logam. F juga unsur non-logam, berarti bukan ikatan ion. D yaitu H2O air, NH3 dan SO2 yang masing-masing merupakan ikatan antara non-logam dengan non-logam, berarti bukan ikatan ion. Kita lihat yang E Li2O. Li adalah golongan 1A yaitu merupakan unsur logam, sedangkan O adalah unsur non-logam, sehingga dia adalah ikatan ion. Begitu juga dengan NaO dan MgO. Na merupakan golongan unsur logam 1A, sedangkan Mg golongan unsur logam 2A, sehingga masing-masing mempunyai ikatan dengan unsur logam dan non-logam karena O merupakan unsur non-logam. Jadi jawabannya E. Kita lanjut nomor 2 ya. Nah, nomor 2, ion logam X memiliki lambang X3+ apabila ion tersebut berikatan dengan belerang atau nomor atomnya 16 dapat membentuk senyawa dengan rumus kimia. Rumus kimianya apa? Ayo kita cari terlebih dahulu. Sekarang kita lihat soal nomor 2 ya. Ion logam X memiliki lambang X3+. X3+ berarti dia melepaskan 3 elektron. Apabila ion tersebut berikatan dengan belerang, nomor atomnya 16, berarti 16S. Kita hitung dulu elektron valensinya. Berarti 286. 286 berarti elektron valensinya sama dengan 6. Karena untuk suatu membentuk ikatan ini yang 6 elektron valensi ini harus mencapai 8. Kalau mencapai 8 berarti membutuhkan 2 elektron. Sehingga S menjadi S2-. Yang ditanya dapat membentuk senyawa dengan rumus kimia apa? Berarti karena S-nya mempunyai 2 elektron, kita pakai reaksinya ya. X3+ ditambah S2- menjadi yang 2- ini cara cepatnya untuk si X, yang 3 untuk si S, berarti X2S3. Selesai. Jadi jawabannya D. Sekarang kita coba nomor 3. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 3 ya. Yang diketahui nomor atom H sama dengan 1,
C6, N sama dengan 7, O sama dengan 8, P sama dengan 15, dan Cl sama dengan 17. Yang ditanya, senyawa berikut yang tidak mengikuti kaidah oktet. Jadi, langkah pertama terlebih dahulu, kita harus mengerti kaidah oktet itu apa. Kaidah oktet itu adalah aturan atau kecenderungan suatu unsur untuk membentuk stabil. Stabilnya yaitu mempunyai 4 pasang elektron atau 8 elektron di pusatnya. Jadi, sebelum kita menentukan apakah dia oktet atau tidak, kita harus cari dulu elektron valensi dari masing-masing unsur ini. Jadi, kita bahas untuk nomor A ya, apakah dia masuk ke kaidah oktet. Ini Ibu udah bikin gambarnya sekalian dan caranya bagaimana untuk menentukan elektron valensinya. Kita lihat HCl, HCCl3. Untuk menentukan titik pusat apakah dia C atau H, lihat elektron valensi dari C, H, dan Cl. C mempunyai nomor atom 6, sehingga elektron valensinya kita pakai konfigurasi kulit ya. Untuk cara mudahnya yaitu 2, 4, maka EV-nya sama dengan 4, karena yang terluarnya 4. Untuk H sama dengan 1, elektron valensinya pasti 1. Cl 17, elektron valensinya yaitu kalau konfigurasinya jadi 287, sehingga elektron valensinya menjadi 7. Dari elektron valensi masing-masing unsur ini yang memungkinkan untuk dia menjadi pusat dari suatu senyawanya yaitu unsur C. Kenapa? Karena C mempunyai elektron valensi 4, sedangkan H cuma 1. Jadi dia hanya bisa mengikat 1, sedangkan C ini mengikat H, Cl, ada 3 buah Cl-nya. Jadi 3 ditambah 1, jadi 4. Jadi kesimpulannya C yang seharusnya di tengah. Lalu kita bikin gambarnya. C mempunyai 4 elektron valensi. Sedangkan H mempunyai 1 elektron valensi, dia mengikat 1 elektron si C untuk menjadikan dia duplet. Sedangkan si Cl yang mempunyai 7 elektron valensinya, dia membutuhkan 1 elektron untuk bisa dia sebagai oktet. Jadi diambillah dari si C. Cl-nya ada 3, jadi masing-masing si C mendapatkan 4 elektron dari masing-masing unsur ini. Jadi kita lihat apakah dia oktet atau tidak. Berapa pasang ini? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 pasang sehingga ada 4 elektron yang mengelilingi si C. Sehingga C ini bersifat oktet. Semuanya memenuhi kaidah oktet. Berarti A adalah kaidah oktet. Yang dicari adalah yang tidak memenuhi kaidah oktet. Berarti A bukan termasuk ya. Yang B sama seperti tadi, Cl2O, O mempunyai unsur cuma 1. Jadi dia sedikit, otomatis O yang sebagai titik pusatnya. Sedangkan si Cl sebagai yang untuk mengikatnya. Jadi kita lihat elektron valensi si Cl. Cl ini 17, berarti elektron valensinya 7. O 8, konfigurasinya 2, 6, berarti elektron valensinya 6. Sehingga O mempunyai 6 elektron yang mengelilinginya. Untuk membuat dia sebagai memenuhi kaidah oktet, dia memerlukan 2 elektron. Sedangkan si Cl, dia memerlukan 1 elektron. Maka terjadilah menerima dan diterimanya elektron. Jadi kita lihat O ini ada berapa pasang elektronnya? 1, 2, 3, 4. Jadi 8 elektron yang mengelilingi si O, sehingga dia memenuhi kaidah oktet. Jadi untuk NO2 mempunyai untuk N dan O ini mempunyai elektron valensi 5 karena konfigurasinya 2, 5, sedangkan O sama kayak tadi 2, 6, berarti elektron valensinya 6. Sehingga untuk si N itu berada di pusatnya. Jadi O memberikan 2 elektron ke si N,
Sedangkan si N memberikan 2 elektron pula kepada si O supaya O bisa menjadi oktet. Kita lihat, karena si N ada 5 elektron yang mengelilinginya pertama kali, sehingga kalau dia memberikan 2 pada masing-masing si O, otomatis yang satunya lagi tidak punya pasangan elektron. Sehingga dia menjadi berlebih si N elektronnya. Jadi berapa ini? 1, 2, 3, 4 ditambah satu lagi yang tidak berpasangan, jadi 9 elektron. 9 elektron mengakibatkan si N ini tidak memenuhi kaidah oktet. Jadi karena yang ditanyanya yang tidak memenuhi kaidah oktet, berarti jawabannya C. Untuk nomor 3 ini ya, berarti C jawabannya. Untuk CCl 4 ini sudah Ibu buktikan, CH4 dan PCl5 ini sudah Ibu buktikan. Tinggal kalian pahami saja. Boleh di screenshot. Oke, sampai jumpa lagi dengan video berikutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih.